Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Hargapura, edisi hari Senin, tanggal 3 Januari 2022, hari Senin sesudah Pesta Penampakan. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, ajarilah kami menyadari arti menjadi putra dan putrimu dalam diri Yesus Kristus, sabdamu yang benar. Dan bimbinglah kami menyelami janji kebaikan dan belas kasih-Mu, serta perkenankanlah kami berada di jalan-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, hari Senin sesudah Pesta Penampakan, tanggal 3 Januari 2022. Diambil dari Injil Matius pasal 4 ayat 12 sampai 17, dilanjutkan dengan ayat 23 sampai 25. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Ketika mendengar bahwa Yohanes Pembaptis ditangkap, menyingkirlah Yesus ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau, di daerah Sebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Sebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang Sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang benar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Yesus pun berkeliling ke seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang Dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Mereka datang dari Galilea dan dari daerah Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam menjalani kehidupan kita sebagai orang beriman, ada begitu banyak tawaran dan pilihan yang ditawarkan kepada kita, dan kita diberi kebebasan untuk memilih apa saja yang kita butuhkan atau kita mau ikuti dalam hidup ini, asalkan sesuai dengan kemampuan serta sungguh berguna bagi hidup kita.
Akan tetapi, untuk kehidupan beriman kita, Roh Allah adalah pilihan utama. Inilah yang disampaikan kepada kita melalui bacaan yang kita dengar pada hari ini. Tanda dasar bahwa Roh Allah ada pada kita adalah pengakuan akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Roh Allah membantu kita untuk percaya kepada Yesus Kristus yang sungguh Allah dan sungguh manusia, mengabulkan semua doa dan permohonan kita, dan bersatu dengan Allah. Kita tinggal dalam Allah dan Allah di dalam kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, percaya kepada Allah berarti mematuhi perintahnya dan berpaling dari semua kekuatan lain, terutama nabi palsu dan roh antikristus yang menipu kita dan dianggap sebagai yang bisa menyelamatkan. Maka itu berarti hidup kita harus selalu diwarnai oleh pertobatan yang terus-menerus. Maka melalui bacaan Injil pada hari ini, Yesus mengajak kita untuk mengubah hidup kita dengan pertobatan. Pertobatan yang menjadi warta pokok pewarta Yesus dalam Injil hari ini adalah supaya kita bertobat sebab kerajaan Allah sudah dekat. Bertobat berarti berhenti, mengubah dan berbalik dari cara berpikir dan cara merasa dan cara menginginkan yang salah, buruk dan jelek. Atau dengan kata lain, bertobat berarti menggunakan cara berpikir, cara bertindak, dan cara merasa dari alam. Atau biasa juga dikatakan bahwa bertobat berarti menggunakan cita rasa dan karsa dari alam. Maka tidak berbuat dosa pertama-tama bukan karena kita takut akan mendapat hukuman dari alam, tetapi tidak berbuat dosa adalah karena kita telah menggunakan cita rasa dan karsa dari Allah itu. Karena kita telah mengubah hidup kita dengan menggunakan cara berpikir Allah, cara bertindak Allah, dan cara merasa dari Allah, maka dengan demikian kita akan menghindari dosa karena kita telah berjuang untuk selalu memenangkan kehendak Allah dalam seluruh kehidupan kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, terutama dalam mengarungi tahun yang baru, tahun 2022 ini, kiranya bacaan Injil yang hari ini dipendengarkan kepada kita, ajakan Yesus supaya kita bertobat, sungguh patut untuk kita dengungkan dan kita konkretkan dalam kehidupan kita, dalam mengarungi kehidupan kita di sepanjang tahun 2022 ini. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita berlangkah bersama mewarnai kehidupan kita dengan pertobatan yang terus-menerus dan membiarkan kehendak Allah untuk selalu menaungi seluruh kehidupan kita. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.